Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya yakin pada pagi hari ini kita semua sedang berada di dalam kondisi yang sangat baik-baik saja karena Tuhan Yesus ada beserta kita. Dan sebelum kita melakukan aktivitas kita pada hari ini, saya ajak untuk kita sama-sama mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelum itu saya ajak untuk kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau baik kepada kami Tuhan, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan, selalu kami rasakan Tuhan Yesus. Dan sebelum kami melakukan aktivitas kami Tuhan, kami rindu Tuhan dan kami tahu Tuhan bahwa firman-Mu sangat berdampak bagi kehidupan kami Tuhan. Firman-Mu bagaikan pelita dalam perjalanan kami Tuhan Yesus, sehingga kami mampu Tuhan melewati hari-hari kami dengan Tuhan Yesus. Dan pada pagi hari ini Tuhan kami siap mendengarkan dan merenungkan firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya ajak untuk kita sama-sama menyimak dan mendengarkan ayat pokok kita yang terdapat dalam Matius pasal 5 ayat 14 sampai ke 16. Matius pasal 5 ayat 14 sampai ke 16, begini firman Tuhan. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini memiliki judul yaitu Menjadi Terang Dunia. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita sama-sama belajar bahwa ada salah satu kehendak Tuhan yang Tuhan ingini dalam kehidupan kita, yaitu agar kita menjadi terang dunia. Bapak Ibu Saudara adalah terang dunia, engkau adalah terang dunia, dan saya juga adalah terang dunia. Amin. Terang bukan hanya ada di gereja, terang bukan hanya ada di komunitas ibadah-ibadah, melainkan di sini dikatakan bahwa terang ada di dunia ini. Di dunia dapat menjadi terang, dan di dalam gereja dapat menjadi berkat. Amin. Saudara-saudara, kita sama-sama tahu bahwa salah satu fungsi terang adalah untuk menerangi kegelapan. Dan ayat ini tadi berkata bahwa kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Saudara-saudara, terang itu menerangi kegelapan, dan sebagai anak Tuhan, tugas kita adalah menerangi kegelapan itu. Kalau orang yang menerangi kegelapan itu menjadi petunjuk, menjadi jawaban bagi orang-orang yang masih berada dalam kegelapan itu, dapat menjadi dampak yang baik untuk orang-orang yang masih belum mengerti firman Tuhan. Mungkin pada saat ini kita seringkali bertemu dengan teman-teman ataupun keluarga ataupun siapapun itu yang masih bertanya-tanya tentang permasalahan yang ada di dunia ini. Dan kita sebagai terang itu, kita memberikan petunjuk bagi mereka. Walaupun petunjuk yang kita berikan tidak persis seperti yang Alkitab tuliskan, melainkan dengan perkataan-perkataan kita atau perbuatan-perbuatan kita yang telah kita lakukan itu mampu untuk menjelaskan bahwa kita hidup di dalam terang itu karena kita adalah anak-anak terang itu. Semua yang kita lakukan dapat menjelaskan bahwa kita telah hidup dalam kebenaran itu. Kita sebagai terang, kita dapat menjadi contoh. Kita sebagai terang, kita dapat menjadi teladan, dapat menjadi panutan bagi orang-orang gelap itu, orang-orang yang masih belum mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan sifat terang lainnya adalah terang itu berbeda dengan kegelapan. Bapak Ibu Saudara, terang jika disamakan dengan gelap itu sebuah hal yang mustahil. Karena itu adalah hal yang kontras, hal yang sangat berbalik, hal yang sangat tidak dapat digabungkan. Dan kita sama-sama tahu bahwa kita harus jadi terang itu, dan setelah kita jadi terang, kita harus menunjukkan terang itu. Kita harus hidup dalam kejujuran, hidup dalam kerendahan hati, dan kita harus mengampuni orang lain.
Dan itulah terang-terang yang harus ada dalam kehidupan kita. Maka kita dapat dikatakan bahwa kita adalah terang dunia. Dalam Yohanes 8 ayat yang ke-12 dikatakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Amin. Hidup dalam Kristus akan membuat kita berbeda dengan kegelapan. Hidup dalam Kristus kita akan sangat jauh dengan kegelapan. Kalau diilustrasikan seperti ini Bapak Ibu Saudara, kita adalah seperti bulan. Bulan tidak dapat bersinar dengan dirinya sendiri. Kita tidak dapat bersinar dengan diri kita sendiri. Tetapi karena ada Yesus yang sebagai matahari, yang memancarkan sinar itu kepada bulan, maka bulan itu mampu untuk memantulkan terang yang asalnya dari matahari itu. Kita dapat mampu mengeluarkan terang itu yang asalnya dari Yesus itu yang ada dalam kehidupan kita. Dan Alkitab tadi mengatakan bahwa barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Itu yang akan kita miliki ketika kita memiliki Yesus. Tetapi Bapak Ibu Saudara, jangan juga kalau Bapak Ibu Saudara hidup berpisah dengan kegelapan. Bapak Ibu Saudara menutup diri, Bapak Ibu Saudara sembunyi, tidak mau bergaul dengan dunia ini, itu semua salah. Tetapi tunjukkanlah terang itu dalam lingkungan saudara. Tunjukkanlah terang itu, bukan ikut ke dalam kegelapan, melainkan menjadilah terang di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, jadilah terang itu. Hidup kita dapat kita gunakan untuk menjadi petunjuk bagi orang-orang yang ada di dunia ini. Hidup kita bermanfaat bagi nama Yesus, dan juga kita mau berbeda dengan kegelapan yang ada di dunia ini. Kita harus beda dengan yang ada di dunia ini, tetapi kita juga harus menunjukkan terang itu, terang Yesus yang ada dalam hidup kita, terang Yesus yang memampukan kita agar semua orang tahu dan menyadari bahwa Yesus adalah terang hidup. Dan inilah yang kita renungkan sama-sama Bapak Ibu Saudara. Milikilah terang itu dan kita mau berdampak bagi orang lain. Amin akan firman Tuhan, dan saya ajak untuk kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu Tuhan Yesus. Engkau mengingatkan kami Tuhan sehingga kami dapat mampu Tuhan menjadi terang-Mu Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan hidup kami berdampak bagi orang lain Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan Yesus, kami menjadi petunjuk bagi orang-orang yang mungkin saat ini masih berada dalam kegelapan Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, kami yakini Tuhan, kami berbeda dengan mereka semua Tuhan Yesus. Kami tidak sama dengan mereka semua Tuhan, tetapi kami rindu Tuhan untuk kami selalu berdampak bagi mereka semua Tuhan Yesus. Pakai kami Tuhan untuk hormat kemuliaan-Mu, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.